masuk di bab yang kita nanti-nantikan ini. Namanya babul muraqabah. Bab tentang muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu selalu merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa muraqabah? Muraqabah itu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu harus kita pahami ya, bahwa kita ini dibikin oleh Allah dengan sistem yang sangat kuat, sistem yang sangat sempurna. Sistem apa itu? Semua keadaan. Di dalam diri kita ada sistem, di luar diri kita ada sistem yang berkaitan dengan diri kita. Ya, kita tidak berdiri sendirian. Ya, kita ada yang mencatatnya malaikat. Ya, terus tubuh kita menyimpan data kita sendiri, mata kita menyimpan data, telinga kita menyimpan data, disimpan di otak, disimpan di hati. Dan ternyata kulit juga merekam apa yang kita perbuat. Kulit ini juga menyimpan data. Oleh karenanya kulit besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulit akan berbicara. Baik, kita sudah lewat itu ya, tentang kulit itu bagaimana berbicara, menjadi saksi yang memberatkan orang-orang yang berbuat maksiat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqumu." Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri, ketika kamu sholat. Ini kan ayat untuk Nabi. Apakah kalau kita sholat juga Allah lihat? Ya iyalah, sama saja. Ya, itu yang sering dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan ibrah, yang dijadikan sebagai patokan itu keumuman makna atau cakupan makna lafaz itu. Ya. La bi khususis sabab, tidak khususnya sebab. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan apa ini taqallubnya? Kegelisahan kamu pada orang-orang yang sujud. Ini berkenaan dengan apa ini? Ini berkenaan dengan kiblat kalau tidak salah ya. Saya belum pelajari ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat semisal ini ya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat ya, bolak-balik wajahmu ditengadahkan ke langit. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, maka kami pasti akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai itu, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ya malu meminta kepada Allah, berat mulutnya untuk meminta kepada Allah. Ya, salah satunya apa? Salah satunya yaitu pengen kiblatnya dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nggak minta itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai akhirnya Allah katakan, ya kami melihat bagaimana kamu itu gelisah, ingin sekali kiblat dipindah ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Nanti ada saatnya, ya kami perintahkan untuk berpindah kiblat ke Masjidil Haram. Baik. Jadi Allah melihat ya, Allah melihat. Ya, terkadang orang ya hatinya itu terasa sakit sekali karena disakiti oleh orang lain. Sakit sekali. Mau berdoa kepada Allah, takut salah. Takut kita sendiri yang salah. Jadi dia tidak berdoa. Khawatir. Dia khawatir, padahal dia dalam posisi benar gitu, tapi khawatir dia salah. Ya, jadi dia diam saja. Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya, suara-suara hati. Allah melihat, Allah mendengar. Ya.
Samanya ada orang yang hatinya ngomongnya nggak beres juga sama, Allah juga tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Begitu ya. Nih hati ini kan ngomong terus nih. Jadi kita mesti berhati-hati betul. Ya, karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa dan dia ma'akum bersama kalian aynama kuntum. Dimanapun kalian berada. Lihat. Jadi mana ada Allah tidak tahu. Oh kalau begitu Allah banyak. Ya enggak lah, bukan Allah banyak. Pengetahuan Allah itu canggih luar biasa. Enggak tanpa batas pengetahuan Allah. Allah yang sebegitu jauhnya bagi kita, tapi kita itu sangat dekat sekali bagi Allah. Nah, kedekatan Allah itu dengan kita harus merasakannya. Oh, katanya Allah sangat jauh sekali ya. Itu karena kita berpikir dengan otak kita. Jauh sekali Allah, ya. Tapi Allah itu dekat dengan kita. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Waduh, dekat sekali. Urat nadi itu di mana ya? Urat nadi dekat dengan kita, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Baik. Innallaha la yakhfa. Sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak tersembunyi alaihi baginya syai'un sesuatu pun. Enggak ada bagi Allah yang tersembunyi. Fil ardi wala fis sama, baik sesuatu itu di bumi maupun di langit. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah, semuanya terlihat. Jadi dahsyat sekali itu. Allah itu sang maha dahsyat. Luar biasa. Ya, nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur dengan makhluk Allah itu. Karena Allah memang berbeda dengan makhluk. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat melihat, maha melihat. Ya, maha maha memandang. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata-mata. Ya, mata ini kan suka khianat, ya, nggak jujur. Ya, matanya siapa semua? Kenapa kok bilang semua? Itu yang Rasulullah SAW katakan. Tidak bisa tidak, semua orang pasti akan melakukan perzinaan. Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, sampai akhirnya dibenarkan oleh farjinya. Akan pasti ada maksiat-maksiat berupa maksiatnya mata. Nah, itu namanya khianatnya mata. Allah tahu itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu, Allah tahu. Nah, karena Allah tahu, apa kewajiban kita? Kewajiban kita menjaga sopan santun di hadapan Allah. Apa yang saya katakan, kita tuh kepada Allah kita mesti pamer. Pamer dalam apa? Waktu ibadah kita pamer, ya Allah saya beribadah. Salah satunya pamer isi hati kita, bisa enggak? Nah, itu tuh yang harus kita latihnya, pamer isi hati kita. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Kallimu qulubakum la ilaha illallah. Ajak bicara hati kalian dengan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ya, perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Jadi kalau hatinya zikir terus, enak kan? Ya, dilihat oleh Allah itu, waduh ini anak. Ini orang yang zikir terus. Ya. Allah suka kalau disanjungnya. Allah suka kalau dipuji. Nah, sukanya Allah itu adalah ridhonya Allah. Nah, kalau Allah ridho, apa yang akan terjadi kepada hambanya yang diridhoi oleh Allah itu? Adalah sesuatu yang penuh berkah. Baik, ini hadis panjang ya. Kita akan lewati hadis yang panjang ini.
Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadisnya. Fal awal, maka yang pertama, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, qala, ia mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami, Bapak Ibu, kita kan belajar metode Granada ya, sambil ini kan saya perlihatkan ini ya, tulisannya supaya kita sambil belajar bareng ya, karena ini kan bukan ceramah, ini pengajian. Bainama, ketika, nahnu, kami, julusun, duduk inda Rasulillah, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a, ya, tiba-tiba muncul. Tala itu artinya terbit ya. Tapi orang Arab mengatakan hinama aratu an ughliq hadal jihaz id ra'aituka tali'an. Ya, ketika saya mau tutup laptop ini, saya melihat kamu itu muncul. Muncul di mana? Muncul di Facebook, muncul di Instagram, muncul di media-media sosial, muncul di WhatsApp. Tali, anta tali, kamu muncul. Oke ya? Idh tala'a alaina, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadith thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, la yura, ini kan aneh, tidak terlihat atasnya atharus safar, bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal dia dari kami satu orang pun. Tidak ada satupun orang dari kami yang mengenal dia. Hatta jalasa, sehingga ia duduk ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi. Lalu dengkulnya, dua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersentuhan, dekat sekali. Belum ada orang yang berani kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu. Wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan ia letakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Paha dia sendiri, bukan paha Rasul. Jadi terlihat gambarannya kan? Gambarannya sangat sopan sekali, dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dia mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kasih tahu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi bahwasanya Islam itu an tashhada, bahwa engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu mengunjungi Baitullah, kamu haji di Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu jalannya untuk haji. Qala sadaqta, lalu dia katakan sadaqta, benar, kamu benar, tepat. Fa'ajibna lahu, lalu kami merasa heran kepada dia. Yas'aluhu yusaddiquhu, tanya kepada Nabi Muhammad, tapi dia mengatakan Nabi Muhammad benar, kamu benar, dan dia membenarkannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman, kalau begitu kasih tahu kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi, iman itu adalah kamu percaya, kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya. Wa rusuli, dan para rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir, baiknya takdir maupun buruknya takdir. Qala sadaqta, lalu dia katakan kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan,
maka beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Coba beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala, lalu dia katakan, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kasih tahu kepada saya tentang tanda-tandanya. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha. Ya, akan seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Rabbatah itu melahirkan anak perempuan yang menjadi tuannya. Itu artinya apa tuh? Arti secara harfiahnya itu akan terjadi banyak peperangan, lalu banyak perempuan yang menjadi tawanan perang dijadikan hamba sahaya. Dijadikan hamba sahaya, nanti dia digauli oleh sayyidnya, terus melahirkan anak perempuan. Nah, anak perempuan ini ikut bapaknya. Bapaknya yang merdeka, anaknya merdeka. Ibunya tidak merdeka. Jadi ibunya budak, anaknya jadi tuannya. Tuh, begitu. Maka di dalam Islam tidak boleh orang merdeka menikahi budak. Kalau mau budaknya dimerdekakan dulu, memerdekanya sebagai maharnya, sebagai mas kawinnya, supaya anaknya merdeka, ibunya merdeka. Kan gak enak anaknya merdeka, ibunya jadi hamba sahaya. Begitu. Ya. Itu antara hukumnya ya, perhambasahayaan dalam Islam. Nah, kalau ternyata digauli tanpa pernikahan, dan Allah menghalalkan itu ya, seorang tuan untuk seorang tuan menggauli hamba sahaya, seperti menghalalkan pernikahan sama. Nah, nanti kalau tuannya meninggal, ya meninggalnya dia itu berarti merdekanya hamba sahaya. Begitu tuh. Ya, kalau sudah digauli hamba sahaya itu tidak bisa dicerai kayak istri. Jadi sangat dihormati dan dijaga sekali hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antaral hufatal uratal alata, dan kamu akan melihat orang yang hufat itu nyeker, tidak pakai sendal. Al-urata, orang-orang telanjang. Al-alata, yang miskin. Ri'a asyai, para penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam tingginya bangunan. Itu antara lain ya. Jadi orang-orang kampung pinggir hutan itu rumahnya mentereng-mentereng. Ya. Sendal saja nggak punya. Ya. Maksudnya bukan sendal nggak punya ya. Ya begitu. Pengennya kehidupannya kembali pada masa purba di mana tidak ada pakaian. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Namanya urat tuh. Al-alata, miskin. Bagaimana orang miskin itu bisa saling berlomba-lomba dalam tingginya bangunan? Ya memang sebenarnya asalnya miskin. Penggembala kambing. Akan terjadi hal seperti ini, dan sudah terjadi. Kemudian laki-laki tadi pergi. Falabistu maniya. Kata Umar bin Khattab, lalu kita tinggal beberapa saat.
kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Hai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu, saya katakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril, menjelma menjadi manusia. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawi Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, hadisnya panjang ya, padahal mau memberitakan apa? Mau memberitakan tentang muraqabah. Hadis ini berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Hadis besar. Kenapa sih Imam Nawawi tidak potong saja itu dari Al-Ihsan? Kan judulnya muraqabah. Ya, karena pertama ya, paling bagus hadis itu disuguhkan secara utuh. Ya. Yang kedua, orang tidak akan mengerti ihsan kalau tidak mengerti Islam dan iman. Ihsan itu tingkatan di atasnya iman. Orang Islam belum tentu sudah beriman. Tapi kalau orang beriman belum tentu ihsan. Maka kita sudah Islam, kita harus mantapkan iman kita. Ya, iman itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang imannya bisa kuat tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat iman para sahabatnya. Dengan apa? Dengan ta'lim. Ya, ta'lim itu akan mengangkat peradaban manusia, peradaban orang-orang yang ikut ta'limnya. Ya, pengajian itu akan memberi bekal ilmu kepada mereka yang ngaji. Gitu. Nah, ilmu itu akan memperkuat iman seseorang. Gitu ya. Nah, kalau imannya sudah bagus, itu mesti ningkat. Ningkat kemana tuh? Ningkat ke ihsan. Nah, tadi diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ihsan itu engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Ya. Nah, kalau tidak bisa kita memasang mental kita seperti itu, ya paling tidak kita mesti paham Allah itu selalu melihat kita. Itu ya. Baru setelah itu Jibril bertanya tentang apa? Bertanya tentang hari kiamat. Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi Jibril turun ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu kasih tahu kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Apa katanya? Antalidal amatu rabbataha. Satu ya, akan ada perempuan hamba saya yang melahirkan putrinya yang merdeka. Hamba saya melahirkan putri yang merdeka. Anaknya merdeka, ibunya tidak merdeka. Artinya apa? Artinya akan terjadi banyak peperangan di mana wanita-wanita akan dijadikan hamba sahaya. Kan ada tawanan perang kan, jadi tawanan perang itu perhamba sahayaan itu dalam Islam harus dari pintu perang. Perang antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau Islam dengan Islam nggak bisa tawanannya itu dijadikan hamba sahaya, nggak boleh. Gitu ya, dari pintu perang. Nanti kalau sudah punya tawanan perang, nah panglima perang akan musyawarahkan itu dengan para prajuritnya. Ini mau dikemanakan ini tawanan perang nih? Kalau kita juga ada jenderal kita, tentara kita, prajurit kita yang ada di pihak musuh, ditawan gitu, ya tukar tawanan.
Nah, kalau kita tidak ada yang ditawan di sana, ditahan di sana, di pihak musuh, maka kita bisa minta tebusan. Ini nih ditebus nih, satu orang 1 triliun misalnya. Nanti uangnya bisa untuk beli persenjataan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau orang yang ditawan ini orang yang bisa mengatur strategi perang dari balik jeruji, ya dibunuh saja. Karena berbahaya. Misalnya kalau dulu Indonesia itu punya tawanan perang namanya Sanana Gusmau. Gitu. Nah itu dia dari balik jeruji bisa bangkitkan amarah rakyat Timur Timur saat itu. Ya, bisa bangkitkan peperangan melawan TNI. Ya. Nah, kalau dalam negara Islam itu sudah dipenggal lehernya saja kayak gitu. Nah, kalau untuk ditebus juga nggak laku, ya. Terus ditawan, kalau ditawan itu juga mereka bisa melakukan banyak hal di penjara itu. Dan itu akan memberatkan biaya negara. Jadi bagaimana tuh? Nanti ditawarkan siapa yang mau sanggup untuk dipasrai satu hamba sahaya. Kenapa? Karena tidak ringan orang punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu bisa membunuh juga. Jadi tidak semua orang bisa punya hamba sahaya. Tidak semua orang siap untuk menerima hamba sahaya. Apakah meskipun perempuan? Meskipun hamba sahayanya perempuan. Enggak ringan juga. Dia juga bisa membunuh anak kita. Dengan segala resikonya. Maka orang-orang yang kuat biasanya yang siap untuk punya hamba sahaya. Kuat dalam banyak hal ya. Terutama dari segi keamanan. Ya, kayak Ummu Warokoh itu mati dicekik oleh hamba sahayanya. Gitu ya. Baik. Jadi itu tentang perhamba sahayaannya, aturan-aturannya. Nanti kalau dia sudah jadi hamba sahaya, dia dihalalkan oleh Allah untuk digauli oleh tuannya. Tanpa harus dinikahinya. Jadi perhamba sahayaan itu adalah juga satu pintu untuk penghalalan hubungan. Gitu ya. Seperti Allah menghalalkan istri kita dengan pernikahan, ini Allah menghalalkan hamba sahaya kita dengan perhamba sahayaan. Gitu ya. Apakah tetap berlaku hukum itu? Hukum itu tetap berlaku. Ya, kalau disepakati oleh misalnya hukum internasional bahwa tidak ada perbudakan, orang Islam juga sepakat, ya kesepakatan itu harus ditaati secara bersama. Gitu, karena sudah bisa disepakati. Baik. Terus tentang orang-orang miskin, orang-orang telanjang tidak pakai sendal, ya para penggembala kambing nanti satu ketika akan berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan. Ya sudah terjadi sekarang. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, di dekat-dekat hutan banyak rumah-rumah yang bergaya Spanyolan, rumah-rumah yang bagus. Ya orang-orang telanjangnya, orang-orang yang nyekernya ya banyak terjadi. Jangan kita lihat orang-orang yang di pengajian orang baik-baik semua. Tanda-tanda kiamat sebagian besar sudah ada ya. Tapi yang besar-besarnya belum. Seperti dukhon, belum lah. Ya, masih lama. Matahari padam, belum lah. Ya, masih 5 miliar tahun lagi. Kurang lebihnya ya, kalau melihat persediaan bahan bakar yang ada dalam matahari. Nah, kecuali dia dipadamkan sebelum selesai, sebelum habis bahan bakar. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk kajian hari ini.
Silakan, barangkali ada pertanyaan. Mari silakan. Satu, dua, tiga. Tidak ada pertanyaan, Bu Nini. Ada ya? Tidak ada. Yakin nih? Tidur jangan-jangan, Ustaz? Insya Allah yakin Bu Nini. Nggak tidur, nggak ngantuk. Wis. Ya, ini kan sekedar penyemangat ya, Bu ya. Penyemangat, Bu. Apa? Penyemangat, biar nggak Penyemangat. biar nggak bete puasa-puasa. Nggak bete. Ya, Kak? Tadi tuh di dalam hadis yang terakhir tuh, ini yang perlu tanda-tanda kiamat tuh yang tadi yang terakhir tuh apa? Tadi tuh agak ngantuk gitu. Ya, istilahnya orang miskin tapi berlomba-lomba dalam urusan bangunan. Miskin dia sebenarnya. Miskin dia berlomba-lomba dalam urusan bangunan. Ya mungkin contohnya dia menjadi pembantu di luar negeri, dapat duit banyak, bangunan saja yang diperbesar, bangunan saja yang diperbesar. Tapi wallahu a'lam ya, banyak tanda-tandanya. Orang-orang yang hidupnya telanjang-telanjang tuh bangunannya tinggi-tinggi tuh. Iya. Boleh tanya Pak Ustadz? Assalamualaikum. Jadi Pak Ustadz katakan bahwa taklim itu kan meningkatkan ketakwaan kita. Iya. Ada ayat yang surat 16 ayat 89. Itu yang mengenai, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Jadi artinya di dalam taklim itu kalau kita hadir dalam satu taklim, katanya kita nanti akan menjadi saksi. Oh iya betul, saya ikut pengajian Pak Solihin, saksinya Bu Nini misalnya. Tapi kalau dengan begini kan kita tidak saling melihat ya Pak ya. Satu. Yang kedua, apakah kalau kita hanya mengikuti pengajian misalnya di TV yang tidak interaktif, itu juga bisa termasuk dalam hal ini, Pak? Untuk saling menjadi saksi di akhirat nanti. Dan itu ada di surah Al-Baqarah kan Bu ya? Bukan, surat An-Nahl ayat 89. Ya, Al-Baqarah juga ada. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. An-Nahl 89. Ya. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. Sama saja dengan tadi surah Al-Baqarah. Dan pada hari kami membangkitkan fi kulli ummatin syahidan, pada setiap umat seorang saksi, membangkitkan seorang saksi pada setiap umat, seorang saksi atas mereka min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wajibna bika syahidan ala haulai, yang kami jadikan dan kami bawakan engkau, hadirkan engkau sebagai saksi atas mereka. Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab ini menjelaskan segala sesuatu, hidayah dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, samanya nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kita ya, tapi tafsirannya itu. Ini salah satu ayat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tafsirkan. Apa katanya? Besok Nuh itu akan diadili di hadapan Allah. Nuh, apakah kamu
sudah menyampaikan pesan-pesan dariku, kata Allah. Risalah. Risalah kan pesan. Nuh mengatakan, ya Allah tentu kau maha tahu. 950 tahun aku berdakwah di tengah-tengah mereka. Dan dakwah itu dalam rangka menyampaikan risalahmu, pesanmu. Siapa yang bisa bersaksi? Semua umatku. Jadi dihadirkanlah umatnya itu. Mereka mengatakan, Nuh berdusta ya Allah. Dia tidak menyampaikan risalahnya kepada kami. Lihat tuh. Bagaimana tuh Nuh dikatakan begitu oleh umatnya. Saking buruknya umat Nuh. Merasa terancam Nuh. Merasa terancam. Jadi ditanya lagi, Nuh, siapa lagi yang menjadi saksi? Kalau umatmu saja tidak bisa meringankan keadaanmu itu. Ya, kesaksiannya memberatkan Nuh. Kata Nuh, yang bisa menjadi saksi adalah umatnya Muhammad. Kok bisa tahu? Semua nabi tahu. Semua nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dihadirkanlah kita semua. Ya. Dihadirkan untuk bersaksi. Semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah Allah dengan sebenar-benarnya. Terus, wahai umat Muhammad, kalian tidak pernah lihat Nuh. Ya, kamu tahu dari mana? Lalu kita mengatakan kita tahu dari Al-Quran. Kita tahu dari Rasulullah SAW dari hadisnya. Lalu Rasul SAW dihadirkan untuk bersaksi atas kesaksian kita. Nah, dari itulah Rasul SAW menangis. Ya, karena sayang kepada Nuh alaihissalam. Sayang juga kepada umatnya. Gitu deh, Bu. Bahwa kita ini ngaji nanti disaksikan oleh Rasul SAW bukan ke situ ya arahnya. Bukan ke situ arahnya. Tentang kita ngaji kalau interaktif akan disaksikan oleh Rasulullah. Kalau tidak interaktif enggak ke situ arah ayat itu. Saya tidak memahami itu. Saya kira itu dari bulan. Ya, Silakan. ya, makasih. Lain? Ustadz nanya. Silakan. Apa ya? Saya tidak tahu yang begini ini boleh dipertanyakan apa tidak gitu ya. Tapi pertanyaan ini tuh mengganjal lama gitu di pikiran saya. Saya pikir tepat nanya ke Ustadz gitu. Tentang muraqabatullah kan nyambung mahabbatullah. Kita mencintai Allah itu kan karena mengenal Allah gitu ya. Mengenal diri kita, bagaimana Allah menciptakan diri kita ya dengan mengenal Al-Quran. Gitu. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang diri kita, alam semesta dan sebagainya dan segala ciptaan Allah. Kita tuh kan berasal dari Adam gitu ya. Ya, saya berpikir tentang penciptaan Allah ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kebahagiaan, ujung-ujungnya pada akhirnya bertanya, mengapa kita hidup gitu kan? Yang kemudian juga akhirnya kita bertanya, kemana akhirnya ujung hidup kita? Nah itu kan bagian dari pencarian dan pemahaman kita kepada Allah. Gitu. Pertanyaan saya adalah ujung-ujungnya kan ya tadi ya kita diciptakan dari Adam yang satu gitu. Kemudian Allah katakan kepada malaikat dan iblis bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia sebagai khalifah di bumi gitu ya. Saya mendengar cerita dari
seorang ustadz bahwa kalaupunlah Adam dan Hawa itu tidak makan buah kuldi, mereka berdua tetap akan ke bumi gitu ya, karena pada dasarnya Adam diciptakan Allah untuk menjadi khalifah fil ardh gitu. Ujung-ujung dari pemikiran, pertanyaan dan pencarian itu adalah mohon dikoreksi saja kalau memang ini tidak boleh dipertanyakan oleh manusia gitu ya Ustaz ya. Mengapa Allah itu capek-capek menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, kalau pada akhirnya pemikiran bodoh saya mengatakan bahwa ini tuh recycling gitu ya, recycling perputaran ya gitu, koda dan kodarnya Allah gitu ya. Nah gitulah Ustaz. Ya begitu. Mengapa pada akhirnya Allah itu, barangkali ada suatu hadis qudsi atau apa yang menerangkan mengapa Allah itu menciptakan alam semesta, langit dan bumi yang sedemikian rupa, manusia yang sedemikian komplikasinya gitu ya, yang Masya Allah kesempurnaannya Allah gitu. Mengapa Allah melakukan itu? Gitu Ustaz, mohon maaf. Ya, itu pertanyaannya bukan kepada saya, kepada Allah. Barangkali ada ilmu Allah yang menerangkan itu gitu. Ya, kalau tentang penciptaan manusia, penciptaan jin itu kan sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Buat apa Allah ciptakan itu? Ya itu Allah punya mau. Ya. Allah punya mau. Apa katanya? Fa'alul lima yurid. Ya. Allah itu maha melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Allah punya kehendak. Allah punya keinginan. Keinginannya apa? Keinginannya untuk ditaati. Itu keinginan Allah. Apakah Allah tidak bisa meraih keinginannya itu? Allah punya aturan. Kok capek-capek bikin aturan? Bikin aja manusia itu semuanya taat. Ada yang dibikin semuanya taat, malaikat. Untuk apa Allah bikin malaikat, bikin juga iblis? Untuk memperlihatkan bahwa Allah itu maha mampu untuk menciptakan makhluknya yang berbeda-beda, makhluknya yang bertentangan. Yang ini baik, yang ini buruk. Allah mampu itu lakukan itu. Allah sangat mampu untuk memperlihatkan bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Nah itu harus dipercaya, harus kita tangkap dengan iman. Tidak ditangkap dengan iman ya kayak iblis nanti, yang nggak percaya. Ya. Itu masalah takdir itu semua. Kenapa Allah ciptakan bintang banyak banget nggak rugi tuh? Heliumnya dari mana? Itu kan pikiran kita miskin. Ya. Kita mah ribut urusan bensin saja ribut luar biasa. Yang lain sudah turunkan 9 kali itu harga bensin Indonesia nggak turun-turun. Ya duitnya kemana ke kas negara ternyata tidak ke kas negara. Ya katanya itu juga ya kita nggak tahu. Tapi Indonesia ini nggak jujur. Pemerintah memang nggak beres dalam urusan ini. Ya. Lihat tuh. Jadi ada sementara orang mengatakan buat apa Allah ciptakan bintang itu banyak sekali bermiliar-miliar itu. Ya, bukan itu satu pemborosan. Memang kita belajar ekonomi itu pemborosan. Ya, bagi Allah tidak ada pemborosan. Allah kaya raya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di pinggir laut, beliau dengan sahabat-sahabatnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan telunjuknya ke air laut itu. Kalau beliau angkat begini, terus netes. Apa katanya? Yang netes ini adalah rahmat Allah yang diperbutkan di bumi. Rahmatnya masih banyak. Banyak rahmat Allah. Tak terhingga. Yang diperbutkan ini yang sebagian kecil saja. Ya. Jadi kaya raya sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah takdirkan yang ini kafir, yang ini beriman? Ya, itu yang tadi saya katakan. Ada hikmahnya. Ya. Hikmahnya antara lain untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan dua makhluknya yang bertentangan. Allah bikin siang, bikin malam. Untuk satu hikmah. Ya. Untuk manusia jelas hikmahnya. Ya. Kalau dibikin semuanya siang, semua stres manusia nggak tidur-tidur. Dibikin malam, terus manusia tidur terus. Cepat mati lah.
Ya kan? Tuh, makanya dibikin sistemnya dengan sekuat-kuatnya itu sistem itu. Dengan sesempurna-sempurnanya sistem itu. Tuh, mengapa Allah ciptakan manusia ada dua matanya? Kalau nggak ada dua matanya, nggak bisa lihat. Gitu kan? Kenapa manusia dikasih dua telinga? Kalau dikasih satu telinga, ya nggak simetris. Gitu nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan model seperti itu. Ya nggak? Pertanyaan-pertanyaan tadi ya, itu bisa saja. Kenapa manusia dikasih gigi? Oh, ya kalau nggak ada gigi, nggak bisa ngunyah. Gitu kan kira-kira? Jadi kenapa ini Allah repot-repot bikin manusia, bikin jin, bikin langit, bikin bumi? Bagi Allah nggak ada yang repot. Bagi Allah itu gampang aja itu. Kan katanya, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun, ringan banget. Yang bagi kita rumit, bagi Allah ringan. Itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Allah ciptakan manusia mudah-mudah saja. Bagi kita rumit luar biasa. Jadi jangan mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan kita yang sangat miskin, yang kerdil. Ya, Allah itu maha tak terbatas. Kalau ujung-ujungnya manusia nanti masuk surga, masuk neraka, ada. Disitulah keperkasaan Allah. Nggak pengen kita masuk surga. Nah, disitulah keperkasaan Allah. Kalau begitu Allah tidak sayang. Itu kalaupun manusia dimasukkan ke dalam neraka karena kasih sayang Allah. Coba kalau semuanya masuk surga, yang jahat masuk surga juga, ya namanya Allah nggak adil loh. Kenapa Allah bikin orang ini masuk neraka? Kalau itu dengan takdir Allah, ya namanya itu Allah Maha Kuasa. Gitu. Nah, sebenarnya untuk urusan takdir, sekarang kita bicara takdir. Untuk urusan takdir itu ada tiga golongan berbicara takdir. Singkatnya begini. Bagi orang Mu'tazilah, Allah itu hanya menghendaki yang baik-baik saja. Jadi kalau terjadi pembunuhan, itu bukan kehendak Allah. Kalau terjadi pencurian, kalau terjadi musibah, terjadi wabah, bagi Mu'tazilah itu bukan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kenapa nih pendapat seperti ini nih? Orang Mu'tazilah menyamakan antara takdir dengan ridho. Takdir itu pasti diridhoi oleh Allah. Nah, karena yang buruk tidak diridhoi oleh Allah, maka yang buruk itu bukan ditakdirkan oleh Allah. Saya kasih ilustrasi ya. Kita punya TV, ada dua remote control. Remote control Allah menghendaki layar ini begitu dipijit keluar taat. Remote-nya setan. Kalau dipijit keluarnya maksiat. Nah, ternyata yang keluar di layar itu tulisannya maksiat. Berarti remote Allah kalah dong. Ya. Paham kan? Jadi kalau ada jadi menurut Mu'tazilah ada dua kekuatan di bumi ini. Satu kekuatan Allah, satu kekuatan iblis. Allah sering kalah, buktinya banyak orang kafir, berarti Allah kalah. Allah tidak menghendaki orang itu kafir, berarti Allah kalah dong sama iblis. Ya, karena yang terjadi adalah kehendak iblis. Itu tuh ya, sesatnya pemikiran Mu'tazilah. Terus Jabariyah itu berpendapat bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti diridhoi oleh Allah. Di dunia ini tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Oleh karena semua yang terjadi di dunia adalah diridhoi oleh Allah. Terjadi perzinaan, bagi Allah itu baik, Allah ridha. Terjadi pembunuhan, itu dengan takdir Allah, pasti itu baik. Terjadi, maka orang Jabariyah ini ya melahirkan satu pemahaman hedonisme, semua serba boleh, zina boleh, narkoba boleh, apa saja boleh, tidak ada hukum. Itu Jabariyah. Nah, kita ini bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah. Kita ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah apa pendapatnya? Urusan takdir itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia sama sekali. Rahasia. Yang beriman ditakdirkan oleh Allah, yang kufur juga ditakdirkan oleh Allah.
Tapi bukan yang ditakdirkan oleh Allah itu diridhoi oleh Allah. Karena takdir dengan ridho itu dua hal yang berbeda. Ya. Kenapa? Allah mengatakan wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak meridhai kekafiran hamba-hambanya. Kok Abu Lahab dalam surah Al-Lahab itu dikatakan bakal masuk neraka? Itu kata Allah. Dan ternyata Abu Lahab tidak beriman. Padahal kalau dia mau beriman bisa saja. Sudah turun tabat yada Abi Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Saya selana orang gak Lahab. Nah, saya sekarang beriman. Apa saya mau bisa masuk neraka? Saya sudah beriman. Dengan begitu surat Al-Lahab ini menjadi batal. Enggak, ternyata tidak bisa. Apa yang Allah katakan itu pasti terjadi. Ya, tidak ada repot bagi Allah menciptakan apapun. Bahkan Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi itu. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi dan maha agung. Gitu ya. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Ya karena Allah itu perkasa. Karena Allah itu mampu. Karena Allah itu maha mengetahui. Itu Allah ciptakan langit bumi dengan apa itu? Dengan kebodohan? Dengan pengetahuan. Andaikan manusia ini memiliki kemampuan seperti Allah, ya namanya pengandaian yang nggak benar ya. Manusia belajar metode Granada saja banyak yang terkapar. Ya kan, karena keterbatasan akal, keterbatasan kemampuan, begitu nggak? Jadi ibu kalau buka ayat-ayat tentang penciptaan jagat raya, pasti itu disebutkan Allah itu maha perkasa, maha mengetahui, gitu kan? Saya kira itu. Iya, baik. Maaf ya panjang lebar. Enggak, alhamdulillah jadi paham. Jadi irodahnya Allah gitu ya, Ustaz ya. Allah punya kehendak, Allah maha perkasa, Allah maha mengetahui. Allah ciptakan, kenapa Allah ciptakan langit? Karena Allah mampu. Kenapa Allah ciptakan matahari? Allah mampu. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmunya Allah seperti apa? Yang nggak ada yang tahu. Ya, manusia dikasih ilmu itu sedikit aja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian dikasih ilmu oleh Allah itu sedikit saja. Gitu ya. Baik, Ustaz. Iya. Paham. Jazakallah khair. Wah, ya. Bu Nini. Jam 10. Ya, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Ustadz juga sudah memberikan pejangannya dengan ilmu-ilmu yang Masya Allah bermanfaat. Semoga Ustadz juga selalu diberikan kesehatan. Kita semua diberikan kesehatan. Ya. Sampai kita bisa menamati bulan Ramadan ini dengan baik. Insya Allah, dan kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Malaman Lailatul Qadar. Nanti tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Ya, sebentar 20. Insya Allah. Baik. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Pamit. wabarakatuh. Ayo, kita close ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pari, Bu Nini. Sama-sama.